Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Sumut Menyapa. Pemirsa, mungkin saja bagi Anda masyarakat Sumatera Utara beberapa tahun belakangan ini masyarakat di Teluk Aru sangat menginginkan kehadiran yang namanya kabupaten baru, yaitu Kabupaten Teluk Aru, yakni adalah pemekaran dari Kabupaten Langkat. Namun apakah kemudian aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan oleh pemerintah terkait dengan adanya undang-undang atau otonom daerah? Nah, untuk itu pada Sumut Menyapa kali ini kami mengangkat topiknya adalah menyongsong hadirnya Kabupaten Teluk Aru, dan kita akan bahas atau perbincangkan hal ini dengan 4 narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Dan satu persatu pemirsa saya akan perkenalkan yang sangat mumpuni untuk membicarakan layak atau tidakkah, kemudian bagaimana kemudian agar supaya nanti Teluk Aru ini bisa disetujui menjadi kabupaten baru, karena memang tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat bisa merasakan pembangunan yang merata. Dan langsung saja yang pertama sudah hadir bersama kita di Studio 2 TVRI Sumatera Utara ada Bapak Dr. Andes Haji A. Yunus Saragi SE, yakni adalah mantan Bupati Langkat. Selamat sore Bapak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Dan kemudian kita juga telah hadirkan di studio hari ini ada, saya panggil abang aja karena masih muda sekali, walaupun beliau ini adalah cukup senior ya. Abang Dr. Dedi Iskandar, Esos SHMSP, anggota DPD RI. Selamat sore Bang Anda. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Baik. Oke, kemudian kita juga telah hadirkan tokoh masyarakat Langkat, yaitu Bang Adanur. Apa kabar Bang Adanur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang. Dan kemudian dari tokoh mudanya juga sudah kita hadirkan, ini ada Bang Rahmat Rinaldi. Selamat sore Bang Rahmat, apa kabar? Boleh sapa pemirsa kita dulu. Assalamualaikum para pemirsa. Oke, dan pemirsa kita akan terlebih dahulu sebelum kita tanya satu persatu terkait dengan adanya wacana masyarakat di Teluk Aru ingin menghadirkan Kabupaten Teluk Aru, ya. Kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan. Pembentukan kabupaten baru terdapat syarat administratif. Pembentukan daerah otonom, syarat administratif yang dimaksud adalah syarat ketatanegaraan berupa surat-surat persetujuan semua instansi terkait diantaranya untuk pembentukan kabupaten atau pemekaran harus mendapat persetujuan dari DPRD kabupaten dan bupati asal kabupaten. Selanjutnya mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD, gubernur, dan yang terakhir harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus 2/3 dari anggota yang hadir. Selain itu, keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan seperti forum komunikasi kelurahan dan sejenisnya. Tugas dan fungsi DPRD terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD Kabupaten dan Bupati, anggota DPRD Provinsi dan Gubernur antara lain mencakup persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten, persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten, persetujuan memberikan hibah atau dana awal kepada calon kabupaten yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah yang pertama kali dilakukan di daerah otonom baru. Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak hingga hutang piutang kepada calon kabupaten. Persetujuan penyerahan semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan. Tak kalah penting adalah penetapan lokasi kabupaten asal dan yang baru dibentuk. Adapun syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal terdapat 7 kecamatan yang berada di wilayah pemekaran. Terkait dengan adanya wacana pembentukan Kabupaten Baru Teluk Aru yang merupakan pemekaran Kabupaten Langkat, selengkapnya kita ikuti dalam dialog Sumut Menyapa. Baik, saya ke Bapak Dr. Andes Haji A. Yunus Saragi SE selaku mantan Bupati Langkat.
Bapak kalau kita bicara tentang aspirasi atau keinginan masyarakat di Teluk Aru ini kan menginginkan hadirnya kabupaten di Teluk Aru begitu. Seberapa mendesak atau seberapa urgensinya ini? Kalau kita perhatikan sejak usulan mereka dibuat, itu semua yang disyaratkan yang disampaikan tadi sudah dilaksanakan oleh daerah, termasuk DPRD-nya. Yang terakhir yang saya tanda tangani adalah persetujuan dana untuk pemekaran kedua. Dulu 3 kabupaten yang mau dibekarkan. Langkat dulunya mau dijadikan jadi 3 kabupaten. Iya, jadi 3 kabupaten Teluk Haru sama Langkat Hulu sama Induk. Jadi sebenarnya kalau prosedur yang sudah diinginkan tadi udah kita lengkapi. Saya hanya herannya sampai sekarang di mana sangkutnya gitu. Oke. Nah, gubernur pun sudah ada membuat persetujuan. Dan kalau tidak salah ketua DPR-nya juga sudah menyetujui untuk dikirim. Ada berkasnya saya nggak tahu karena Bang Anhar yang megang dokumen. Kalau Bapak Yunus mengatakan ini sudah dilengkapi administrasinya, ya. Tapi kita ke Bang Dedi Iskandar. Bang Dedi, ini kira-kira apa nih permasalahannya sehingga mungkin sampai sekarang belum ada gaungnya begitu? Karena menurut Bapak ini mantan Bupati Langkat, syarat-syarat administratifnya tadi sudah dilengkapi begitu? Ya, baik. Saya kira memang saya beberapa waktu ini karena memang diminta oleh Bang Adanur dan Bang Rinaldi untuk bicara soal pemekaran Teluk Aru. Saya berusaha juga untuk ngumpulin bahan-bahan yang kemungkinan bisa kita presentasikan dan kita sampaikan ke publik sudah sejauh mana sebenarnya upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah di daerah maupun pihak-pihak lain gitu. Yang pertama memang saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Yunus Saragi tadi itu sudah benar. Artinya proses dan tahapan dari bawah itu sudah dilewati sesungguhnya. Jadi kalau saya tak salah memang waktu DPRD Sumatera Utara waktu itu ketua pansusnya Bang Timbas Tarigan kalau saya tidak salah. Beliau masih jadi anggota DPRD provinsi dan oleh Pak R.E. Nainggolan waktu itu masih Sekda provinsi. Beliau yang kemudian menyampaikan ke publik saat itu. Saya kira di media bisa kita cross check bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi dan karenanya tidak ada lagi yang sesungguhnya bisa membatalkan usulan yang sudah didorong oleh masyarakat di Langkat untuk sampai ke atas. Pasca itu memang saya kira secara politis kan prosesnya sudah dilewati. Secara administratif semua persyaratan yang diminta oleh aturan dan undang-undang sudah dipenuhi. Kemarin di akhir tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri merilis sesungguhnya ada lebih kurang 340 daerah otonom baru se-Indonesia yang hari ini memang belum dibahas. Mohon maaf kalau saya salah, ada data 325, ada data 340. Tapi saya kira termasuk di dalamnya barangkali Teluk Aru di dalamnya yang 340 itu ada 55 provinsi usulan baru dan ada 233 kabupaten baru dan 37 kota. Ini yang hari ini masih berada di Kemendagri. Tapi memang sebagai lembaga perwakilan juga DPD kan secara undang-undang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas usulan pemekaran daerah baru. Dan saya kira memang karena pemerintah sampai hari ini dalam hal ini Presiden masih melakukan moratorium terhadap pemekaran provinsi, kabupaten, kota baru, tahapan-tahapan ini memang saya kira sampai hari ini setahu saya di DPD juga belum ada yang berjalan terkait dengan itu. Walaupun kita terus mendesak sebetulnya karena jujur saja keinginan untuk mekar ini kan aspirasi daerah ini. Sebagai wakil daerah kita nggak punya pilihan kecuali mendukung apa yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat di daerah. Saya kira hari ini memang PR terberat kita itu adalah realitas kondisi kita hari ini baik secara nasional. Saya berharap pemerintah pusat bisa lebih rasional bahwa kebutuhan daerah untuk segera mekar, apalagi Langkat yang punya penduduk lebih 1 juta saya kira, punya 23 kecamatan, yang sebarannya juga saya kira lengkap dari mulai gunung, pantai, sampai daratan, sungai, udah. Ini cukup layak untuk dimekarkan dengan potensi jumlah penduduk 1 juta. Kepulauan Nias itu diakumulasi tidak sampai 1 juta penduduknya, tapi sudah jadi 5 kabupaten kota hari ini. Langkat itu 1 juta lebih gitu. Dan menurut saya apa yang hari ini dilakukan dan disuarakan oleh masyarakat Langkat adalah sebuah kewajaran dan harapan agar mereka bisa lebih merasakan kesejahteraan itu.
sehingga tidak hanya dirasakan oleh, karena kan kalau sudah mekar ini kan potensi pembangunannya kan juga pasti akan lebih merata. Siap. Nah, saya kira itu. Bang Deddy, tapi secara umum mendukungkah? Oh iya pasti dong. Saya wakil Ini daerah yang wajib paling mendukung penting saya. dulu kan begitu. Kalau Iya. sudah DPD kita mengatakan mendukung, ya it's okay. Kita punya teman begitu ya. Oke. Bang Adhan Nur, selaku tokoh masyarakat, sampai sekarang apa yang ingin atau apa yang terus disuarakan masyarakat sehingga nanti bisa mewujudkan yang namanya Kabupaten Teluk Aru? Kan ini kan yang sangat diidam-idamkan, diharap-harapkan dari dulu begitu. Jadi kalau kami berharap masyarakat yang ada di 7 kecamatan ini supaya memberikan dukungan secara tertulis yang ditandangani bahwasanya pembentukan Kabupaten Teluk Aru itu bukan kemauan dari Adhan Nur, dari KPP Ketaya, tapi adalah kemauan dari masyarakat yang ingin menjadi kabupaten yang mandiri. Jadi sesuai yang telah dikatakan oleh Pak Yunus Saragih, bahwasanya kami itu sudah berangkat pada tahun 2016 Iya. ke DPR RI. Dan mereka mengatakan akan dibahas pada sidang DPR Komisi 2. Namun sampai saat ini kok belum ada realisasinya. Itu yang menjadi heran kami. Dan yang seperti dikatakan Adinda kita dari DPD, Bang Deddy Iskandar, bahwasanya memang Teluk Aru itu udah layak untuk dijadikan satu daerah otonomi baru. Ya. Karena hasil pendapatannya 70% PAD dari Kabupaten Langkat disumbang dari Teluk Aru. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nanti saya akan tanya sama Bang Deddy juga nanti, sama juga Bapak mantan Bupati. Apakah karena memang PAD-nya itu 70% dari Teluk Aru ini, kemudian ini juga yang mempersulit nanti akan dimekarkan nanti. Apa lagi mau ditambah, Bang? Dan surat dukungan daripada anggota DPRD Langkat sudah ada, pelepasan. Dan Bupati pada saat itu Pak Haji Yunus Saragih. Ya. Gubernur Sumatera Utara yang ditantangani oleh Haji Samsul Arifin sudah dilepaskan. Ya. Dan Gubernur DPRD Sumatera Utara Haji Saleh Bangun sudah ditantangani. Jadi kita sampai sekarang kami dari KPP KTA, Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Teluk Aru, selaku komite yang ingin cepat terbentuk Teluk Aru, mendesak terus. Apa sebenarnya sehingga ini tersendat? Ya. Apakah ada kepentingan seseorang pribadi atau kelompok yang ingin bahwasanya Langkat itu tidak mekar? Jadi kami mengharapkan bantuan daripada Adinda kita Deddy Iskandar, Ya. supaya ini segera menjadi proses utama. Saya rasa gitu. Pernyataan awal tadi, Ya, kalau Bang Adhan Nur mendengarkan, persetujuannya sangat mendukung 100%. Ya, Gitu, siap. Bang. Oke, saya ke Bang Rahmat nih, Bang Rahmat Rinaldi. Ya, Bang Rahmat, kalau perspektif dari tokoh muda sendiri dengan adanya keinginan masyarakat Teluk Aru, hadirnya Kabupaten Teluk Aru atau pemekaran Kabupaten Langkat, ada di sana Kabupaten Aru. Bagaimana perspektif anak muda, tokoh muda? Ya, baik, saya sedikit bicara dari sejarah. Sebelum kemerdekaan, salah satu penyumbang terbaik juga untuk Republik Indonesia ini adalah dari kerajaan-kerajaan. Mulai ada Jogja dan kerajaan-kerajaan lain, tapi tak terlepas juga dari kerajaan Langkat ini sendiri. Ya. Dan Langkat ini adalah salah satu penyumbang sangat luar biasa dari minyaknya pada waktu itu. Dan wajar saya pikir kalau masyarakat Langkat di Teluk Aru itu menginginkan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua, saya ingin katakan bahwa ada sebuah diskursus dalam perspektif mengurus daerah, ya kan? Kalau hari ini Langkat ini kan ada 23 kecamatan ini di Kabupaten Langkat. Namun kalau sudah masuk dalam tataran pemekaran, maka Teluk Aru ini ada 7. Jadi saya pikir 7 kecamatan itu tidak sulit bagi pemerintah dibandingkan dengan mengurus 23 kecamatan. Kemudian ada maksimalisasi dalam pengembangan, khususnya proses pembangunan yang merata, dan itu saya yakini. Kemudian kalau dari tokoh-tokoh muda hari ini menginginkan ada fokus pengelolaan pemerintahan itu yang bernuansa kepada sumber daya manusia pemuda, baik yang sifatnya formal maupun non formal. Artinya apa? Ketika sumber daya manusia anak muda ini mulai muncul, sehingga tidak susah untuk diberdayakan.
Nah, artinya anak muda bisa terlibat dalam mengisi bagaimana peran mereka sebagai anak muda, lantas kemudian punya peran aktif untuk mengisi daerahnya. Saya pikir itu Membangun daerah itu, iya, untuk membangun daerah. Oke, kalau sudah dinyatakan oleh tokoh muda, kemudian juga tokoh masyarakat seperti itu, Bapak juga tadi mengatakan sebagai mantan bupati, syarat administratif itu sudah dilakukan sejak lama begitu. Kira-kira pandangan Bapak apa yang menyebabkan ini belum mendapat tanggapan? Apakah mungkin karena kita dalam situasi COVID atau dan lain sebagainya? Atau sulit melepaskan Teluk Aru ini? Karena PAD-nya itu tadi penyumbang 70%. Nanti pertanyaan sama juga saya sampaikan ke Bang Dedi. Bisa nggak masuk di akal nggak sih begitu? Iya, kalau pendapat saya, kalau menghalang itu nggak ada nampak, tapi kenapa bisa dihalangi gitu. Tentang pemekaran ini, kalau Teluk Haru ini sangat potensi sekali dia harus mekar. Dia artinya mengangkat derajat masyarakat itu lebih tinggi, itu lebih pasti. Karena potensi daerah ini luar biasa. Pelabuhan di Pangkalan Susu akan dibangun spesial untuk menampung industri perminyakan. Jadi kesejahteraan masyarakat itu jauh lebih mudah gitu. Jadi kalau ini ada keinginan, saya tidak tahu. Kalau dunia politik ini kan aneh-aneh dan macam-macam. Udah kita sampaikan pun tidak ada yang menindaklanjuti. Ini tergantung kepada oknum kalau menurut saya. Nah, oknum sifatnya bagaimana saya pun tak tahu, karena perubahan seperti kalau pendapat beliau ini saya yakin akan lancar, akan mudah. Nah, tapi kalau dipersulit, dipermainkan, bisa aja terjadi. Kalau soal potensi itu, kenapa harus cemburu kalau dikasihkan itu kepada pemekaran dan bupatinya bekerja dengan serius dan bagus? Nantinya kalau itu, saya yakin kemiskinan di sana kecil. Kecil ya? Kecil. Makanya kalau ada keseriusan, daerah lain ini pun akan terbangun karena lebih kecil dia urusan apanya. Ini kan kemampuan bupati mengurus begitu lebar, begitu luas, kan nggak mungkin bisa mensejahterakan masyarakat. Paling-paling lebih banyak dia di kantor untuk berpikir, untuk saya nggak tahu lah untuk apa, tapi kalau untuk masyarakat sudah sulit menjangkaunya. Nah, saya lebih yakin kalau Teluk Haru ini mekar, yakin kali saya masyarakat di sana kecil kemiskinannya, terutama nelayan. Nah, itulah komentar saya. Bang Dedi, Bang Dr. Dedi Iskandar, tadi menurut Bapak mantan Bupati Langkat, Haji Yunus Syaragini tadi, administrasi syaratnya sudah dilakukan. Kalau misalnya ini belum tanggapan, apakah kemudian nanti teman-teman atau tokoh masyarakat atau masyarakat Teluk Aru ini harus melakukan syarat dari awal lagi, Bang Dedi? Ya. Saya kira enggak ya, karena memang kan tahapan sudah jalan. Ya. Dan proses moratoriumnya juga oleh pemerintah pusat. Ya. Apa yang selama ini sudah dipersyaratkan oleh Undang-Undang 23 2014 soal syarat pembentukan kabupaten baru, dua syaratnya secara undang-undang menurut saya nggak ada yang dilewati, semua sudah terpenuhi. Administratif sudah, syarat pertama. Syarat dasarnya itu soal dasar kewilayahan, dasar kapasitas daerah juga sudah. Geografi, demografi, keamanan, sosial politik, potensi ekonomi, keuangan, batas wilayah, cakupan wilayah, segala macam saya kira sudah. Memang saya sih tidak menduga negatif dengan pemerintah pusat hari ini sesungguhnya. Dengan pemerintah pusat maksud saya melihat bahwa memang barangkali karena ruang moratorium itu yang hari ini belum dibuka oleh pemerintah pusat, sehingga kemudian daerah otonomi baru itu memang secara nasional belum ada satupun yang dieksekusi hari ini. Padahal yang menunggu itu sangat banyak. Tapi saya ingin merasionalkan kepada kita, Papua misalkan hari ini sudah ada 2 Papua, Papua Barat. Itu juga sekarang sedang antrian untuk bikin provinsi baru lagi. Udah. Makanya kalau Papua saja yang jumlah penduduknya itu tidak terlalu padat, itu bisa dimekarkan, sudah. Kenapa Langkat yang jumlah penduduknya padat 1 juta dan semua persyaratannya sudah terpenuhi, nggak bisa dimekarkan? Secara normatif, konstitusional, tidak ada alasan untuk tidak memekarkan Kabupaten Langkat. Itu catatan yang paling pentingnya. Saya kira tugas yang berikutnya memang, saya berterima kasih ini karena diajak ngobrol lagi, diajak diskusi lagi soal Teluk Aru ini, karena memang saya mengira bahwa ini tahapannya belum sampai ke pusat, tapi ternyata semuanya sudah selesai di tingkatan lokal. Berarti ini tinggal win-win solutionnya di pemerintah pusat. Barangkali nanti saya dengan teman-teman di DPD, di Komite 1 dan teman-teman di DPR, saya kira ini tugas kami yang hari ini jadi wakil daerah, wakil rakyat mewakili Sumatera Utara, kita akan dorong ini
tidak hanya Langkat sebenarnya, ada beberapa daerah yang juga sebenarnya sudah pernah disampaikan ke kita selaku anggota DPD. Ada Simalungun Hataran, ada Pantai Barat, termasuk juga provinsi kita yang juga dalam rencana untuk dimekarkan. Saya kira bagi kita anggota dewan ini, kepentingan terbesar kita adalah kepentingan kesejahteraan rakyat. Pemekaran itu kan cuma caranya saja. Kalau rakyatnya sejahtera, sudah dimekarkan itu menjadi salah satu jalannya, ya sudah. Ini saya kira pilihan yang rasional yang harus kita lakukan. Dan memang dalam catatan kita selama saya DPD periode pertama 2014-2019 memang tidak ada pemekaran. 2014 sampai 2019 dalam catatan saya tidak ada. Ini juga baru tahun terakhir ini periode yang kedua saya. Dalam diskusi kami di awal tahun ini memang sepertinya mudah-mudahan kita berdoa nih. Saya mengharap doa kita semuanya, pemerintah pusat akan segera buka moratorium itu untuk bisa memberikan kewenangan kepada daerah otonomi baru terbentuk. Dan mudah-mudahan itu, dan saya kira meskipun pemerintah pusat nanti misalkan mensyaratkan ulang lagi, saya kira Teluk Aru siap lah. Kalau hanya sekedar persyaratan administratif seperti yang lama. Dari awal ya? Tapi jangan dari awal lagi dong, repot juga kan tanda tangan Pak Bupati. Ini artinya ada dukungan dari Pak Bupati DPD kita kan begitu. Insyaallah. Oke. Bang Adanur, bagaimana nih? Teduh nggak sih kita hadirkan Bang Deddy Iskandar hari ini kemari gitu loh? Artinya, nah meskipun sebenarnya nanti artinya kita berharap sama Bang Deddy Iskandar dan teman-teman gitu ya, bagaimana kemudian nanti membantu masyarakat yang ada di Teluk Aru supaya nanti bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat terkait dengan adanya wacana pemekaran itu sendiri. Tapi kemudian apa upaya yang dilakukan nanti bersama masyarakat selanjutnya? Kan nggak mesti keluar-keluar begitu, tapi apa yang akan dilakukan? Strategi apa yang akan dilakukan supaya nanti ini bisa lebih dipercepat begitu? Karena kalau diam juga kan nggak bisa, kan begitu Bang Adanur? Ya. Jadi strategi kami seperti yang sudah saya katakan tadi pertama, bahwasanya dukungan dari masyarakat dari bawah. Kita minta tanda tangan bahwasanya pentingnya mereka mendukung untuk menjadi daerah otonom baru, Kabupaten Teluk Aru ya kan. Dan juga kalau yang terkait dengan masalah yang disampaikan sama Adida Dedi tadi tentang harus ada dukungan dari bupati yang akan datang, itu saya rasa saya gak setuju. Karena bupati itu kan yang berlaku kan stempelnya kan, yang mengatakan bupati kan, bukan orangnya, bukan oknumnya kan. Jadi itu sudah sangat kuat yang tangannya oleh Pak Inus Saragih dan juga Samsul Arifin, DPRD Langkat dan Sumatera Utara. Jadi harapan kami, ayo sama-sama dari masyarakat yang ada 7 kecamatan bersatu agar pentingnya Kabupaten Teluk Aru menjadikan satu kabupaten yang baru yang dapat berdiri sendiri di Sumatera Utara, gitu ya. Baik, Bang Rahmat Rinaldi, menurut Abang sudahkah tersosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ada di 7 kecamatan di Teluk Aru itu terkait dengan adanya wacana pemekaran atau pembentukan Kabupaten Teluk Aru ini? Kan kadang-kadang susah nih Bang, ada mungkin masyarakat yang misalnya tidak peduli, yang penting saya bisa beraktivitas dan sebagainya. Masalah pemekaran dan sebagainya itu tanggung jawab pemerintah begitu. Bagaimana kemudian saat ini masyarakat yang melihat? Apakah semua, hampir 50% masyarakat sudah mengetahui begitu? Baik, saya melihat dari beberapa yang disampaikan oleh abang-abang kita tadi, baik tentang regulasi, tidak mungkin hadir sebuah kesepakatan, baik persetujuan di tingkat DPR, bahkan di Bupati, kalau itu tidak tersosialisasikan. Karena syarat untuk sampai di sana juga adalah bahwa masyarakat yang bakal menjadi Kabupaten Teluk Aru itu tentunya sudah membuat pernyataan bahwa mereka ingin bersama sebagai masyarakat untuk menjadi daerahnya menjadi daerah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Teluk Aru. Makanya saya pikir tidak mungkin. Ini sebenarnya saya lebih melihat kepada eksekusi akhir. Kalau kami melihat, apalagi kami dari tokoh-tokoh muda punya semangat yang memang siap untuk diperintahkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat, apalagi bicara tentang dukungan, tanda tangan dan segala macam, kita akan jalan bersama. Tapi tentunya itu sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Karena kalau itu tidak ada, nggak mungkin ada pengajuan. Iya, pengajuan itu. Nah, hanya tinggal eksekusi akhir, dan kami butuh dengan Bang Deddy ini dalam konteks yang
bicara lebih luas di tingkat pemerintah hari ini, dan beliau tadi saya sangat apresiasi betul, dan kami sebagai pemuda Bang punya semangat untuk mendukung itu dan bekerja sama dengan Bang Dedi ini dalam bagaimana sebenarnya pembicaraan pemekaran Kabupaten Teluk Aro ini di tingkat nasional sendiri. Karena kalau di daerah sudah selesai semua itu Bang. Saya pikir itu. Baik. Pak Dr. Andes Haji Ayunus, Pak, kalau tadi melihat tokoh muda, kemudian tokoh masyarakat Teluk Aro ini kan memang sudah punya keinginan yang kuat sekali memang Pak. Bagaimana? Bahkan kalau kita ketahui seperti yang Bapak sampaikan tadi, administratifnya juga sudah oke begitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan mereka lagi Pak supaya ini bisa percepatannya? Meskipun memang tadi kata Bang Dedi akan dilakukan nanti penelusuran. Yang pertama kita berterima kasih kepada Pak Dedi, sang Ketua DPD yang begitu serius menanggapi itu. Kalau menurut saya, dulu itu kalau dari bawah anggarannya besar, diambil dari APBD. Jadi bukan main-main. Diambil dari APBD Pak, dikeluarkan dana untuk, karena ada survei, ada apa semua lagi untuk melengkapi apa ini semua. Jadi kalau sempat cerita tadi diulang lagi untuk dari bawah, saya kira sudah cukup mundur jauh lah. Karena dari mana dananya? Berarti sama seperti yang kata Bang Dedi tadi, nggak mesti mundur dari awal ya? Hanya saja bagaimana menentukan aspirasi ini begitu. Bagaimana mendesak lagi dari pihak itu nggak apa-apa, dari pihak-pihak dari bawah lebih bagus. Didesak kenapa sudah keluar ini surat-surat, kenapa nggak ada, itu lebih bagus. Akhirnya DPD bikin, ini kan rakyat betul-betul serius. Lebih bagus dari begitu aja, tapi tidak menukar. Artinya melengkapi lagi surat-surat dari bawah, itu nggak mungkin lagi. Kalau dulu pun APBD yang dikeluarkan. Maaf, masih Pak Samsul yang mengeluarkan APBD-nya, itu belum jadi gubernur dia. Iya, saya hanya menyetujui terakhir. Walaupun hati saya dulu hanya cukup 2, tapi rakyat mendesak 3. Ya, saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya setujui 3-tiganya. Nah, tapi kalau sekarang memang cukup 2, itu lebih bagus sebenarnya. Karena kalau yang Teluk Aro ini sendiri dia cukup dia membiayai dia punya kemampuan lah untuk membangun daerah itu. Adakah kemungkinan menurut Bapak, karena dulu kan permintaannya bagaimana memekarkan Kabupaten Langkat menjadi 3 kabupaten, apakah ini yang menjadi kendala? Karena ada permintaan jadi 3 itu. Menurut kajian Bapak seperti apa? Kalau menurut saya tidak ada. Kalau kita lihatlah Labuhan Batu berapa? Dua pecah 2. Saya lihat lebih potensi lagi di sini daripada Labuhan Batu. Di sini objek wisatanya kalau memang dikelola oleh kepala daerahnya bagus, luar biasa itu Bahoro itu. Tapi karena nggak dikelola, bagaimana mau dibikin? Kerjasama dengan tingkat 1 pun soal jalan kurang efektif nampaknya. Kalau itu dikelola pun juga potensinya luar biasa. Baik. Nah, inilah barangkali kalau menurut saya beruntunglah bertemu sama beliau dan rakyat juga sangat beruntung beliau ada mendengar keluhan daripada ada kesempatan pula hari ini gitu ya. Dan Bang disambut Dedi baik. hadir pula di Sumatera Utara hari ini kan. Kalau nggak disambut baik ya bisa juga mangkal seperti yang lalu, itulah harapan kami. Baik, dan pemirsa, ini semakin menarik, ini semakin memanas ini perbincangan kita terkait dengan menyongsong hadirnya Kabupaten Teluk Aro. Untuk itu, beberapa dari pemirsa nanti kami berikan kesempatan untuk memberikan masukan atau mungkin bertanya kepada narasumber ini terkait dengan topik yang kita angkat menyongsong hadirnya Kabupaten Teluk Aro. Untuk itu, line telepon kami di nomor 0614146353 sudah bisa Anda pergunakan nanti ya. Di nomor 0614146353 sudah bisa Anda pergunakan. Anda bisa bertanya seputar menyongsong hadirnya Kabupaten Teluk Aro. Untuk itu, ada nomornya tertera di layar kaca Anda. Pastikan Anda ada di sana pemirsa ya. Langsung nanti akan berulang kali kami tayangkan di layar kaca Anda supaya Anda bisa lebih mengingatnya dan bisa langsung menelpon ke studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Saya lagi ke Bang Dr. Dedi Iskandar. Bang Dedi, kalau seperti pernyataan Pak mantan Bupati tadi, nah kemudian apalagi sebenarnya yang harus nanti yang Abang lakukan begitu dan teman-teman begitu? Ya, pertama kebetulan kami kan sedang tugas di daerah ini, anggota DPD hari ini. Sedang tugas di daerah kalau sampai dengan bulan Maret nanti ini.
Artinya ini kesempatan yang sangat baik saya mendengar masukan yang sangat berharga ini. Barangkali setelah ini saya selaku pribadi tentu akan sounding nih dengan anggota DPD juga yang berempat kami akan sama-sama untuk mendiskusikan ini, dan saya percaya bahwa keempat teman-temannya juga pasti akan menyetujui. Dan saya secara personal barangkali nanti akan cari waktu juga untuk bisa langsung ke Teluk Aru lah, saya sebut begitu, untuk bertemu dengan Bang Ardan Nur dan teman-teman di sana, dengan masyarakat di sana, karena memang secara persyaratan semuanya sudah terpenuhi. Saya kira tugas berikutnya ini tinggal tugas politik sebetulnya. Pertama, meyakinkan DPR untuk segera mendesak pemerintah, dan teman-teman DPD segera mendesak pemerintah untuk segera membuka moratorium, memberi kesempatan kepada semua daerah otonomi baru untuk segera mekar. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu juga ke Mendagri nanti untuk mengulangi lagi. Siap. Mungkin secara administratif kita nggak salah juga, saya kira kalau kita bersurat lagi, mungkin saran saya bersurat lagi panitia pemekaran ke Mendagri mempertanyakan soal sejauh mana perkembangan terkait dengan usulan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Jadi ada semacam semacam memori pengingat yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi ini gitu. Dan mudah-mudahan Pak Presiden, kita berharap sebelum beliau mengakhiri masa jabatan periode yang kedua ini, dikasih ruang lah kepada seluruh antrian daerah baru yang jumlahnya hampir 300 lebih ini. Kasihan mereka semua yang hari ini berharap supaya daerahnya bisa mekar, agar akses pembangunannya bisa lebih merata, kesejahteraan bisa terwujud. Kalau nggak diwujudkan kan, saya kira ini akan merasakan kekecewaan yang luar biasa gitu. Tapi tentu saja kita juga mesti ingatkan secara administratif. Saya kira dua langkah itu yang penting bisa dilakukan. Secara administratif dikerjakan, lobby-lobby dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak di Jakarta sebagai pemangku kepentingan dikerjakan. Saya kira itu. Baik, Bang Deddy. Ya, Bang Deddy, bisa kita pastikan mungkin dulu kan pasti ada syarat administratif itu kan sudah dikirim, sudah disampaikan begitu. Nah, kan ada kopinya. Arsip itu di mana? Saya kira ada pasti masih ada kan tersimpan itu Bang Ardan? Ada. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada kan? Pasti nggak ada. Kalau begitu masih ada tersimpan katanya Bang Deddy. Ini yang mau saya pastikan begitu. Kalau itu ada kan tidak begitu sulit ya Bang Deddy ya? Nggak, saya kira tinggal meneruskan. Karena kan nggak ada persyaratannya kalau nanti pemerintah pusat menunda dan harus diulang lagi dari nol, kan nggak ada kan? Baik. Persyaratannya kan cuma kalau mau mekar, penuhi persyaratan administratif, penuhi persyaratan dasar. Baik. Kami penuhi. Tanda tangani semua oleh DPRD Kabupaten Kota, Gubernur, DPRD Provinsi, semuanya sudah dikerjakan. Dan Bang Deddy, kita ada telepon Bang Deddy. Tahan sebentar Bang Deddy. Selamat sore pemirsa, halo. Sebelum menyapa. Halo. Silakan. Pak Mulyadi nih Pak. Pak Mulyadi. Saya mau nanya saja untuk proses administrasi pemekaran itu kira-kira butuh berapa lama? Butuh berapa lama begitu ya Pak ya? Pak Mulyadi ini warga Langkat atau di mana Pak? Atau warga daerah lain? Warga Langkat. Warga Langkat. Ya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak Mulyadi. Selamat sore. Baik. Idealnya Bang Deddy, biasa sama Bang Deddy saya tanya dulu ya. Iya boleh. Idealnya Bang Deddy berapa lama sih nunggunya secara administratif ini? Saya kira nggak ada batas waktu ya. Nggak ada batas waktu. Kalau yang Langkat Teluk Aru sekarang ini kan udah nggak perlu lagi nih. Tapi kalau ada yang mau mekar baru lagi, misalkan sekarang ada rencana kabupaten tertentu mau mekar lagi, udah, ya silakan saja, penuhi saja persyaratan itu. Kalau dalam Undang-Undang 23 2014 minimal kecamatan 5, kalau kota minimal 4 kecamatan, itu syarat normatif yang tidak bisa tidak. Harus ada 5 kecamatan untuk kabupaten. Luas wilayahnya tertentu, kemudian jumlah penduduknya juga ada, batas wilayahnya ada, cakupan wilayahnya ada. Dan yang paling penting juga soal potensi ekonomi keuangan daerahnya, kemampuan dia kemudian untuk kalau jadi kabupaten baru PAD-nya sebesar apa. Jangan kemudian bebannya itu terlalu berat juga dengan pemerintah pusat misalkan gitu. Geografisnya juga, demografinya juga. Saya kira sebenarnya secara administratif tidak ada yang sulit sebenarnya. Tapi yang paling penting memang harus ada naskah naskah akademik namanya yang disiapkan oleh panitia pengusul, yang itu bisa menggambarkan secara komprehensif soal wilayah yang mau dimekarkan ini. Kalau kemudian dia dimekarkan, maka ini daerah betul-betul diproyeksikan sebagai daerah yang sejahtera. Ini untuk yang baru kah atau yang lama juga termasuk? Ini kalau misalkan ada yang mau baru bikin lagi, baru, ya? Okay, artinya pemerintah undang-undang kan nggak ada melarang ini sekarang mau mekar.
kalau kita cerita mau yang baru. Kalau cerita yang Teluk Aru saya kira tidak perlu lagi administratif. Menurut saya sih. Baik, Bang. Tapi begitupun nanti kita bersurat lagi ke Mendagri. Kalau memang kami mau ulang alik, enceng lah kami kalau begitu. Iya. Ini cuma ada layunya muncul gitu ya. Nggak mau kami ulang alik gitu. Kami mau yang udah selesai itu teruskan aja gitu. Nampaknya Bang Adanur ini nampaknya berkaca-kaca nih, artinya kaca-kaca bukan mau menangis tapi bahagia begitu. Tapi tadi kalau kita bicara, kita ambil apa poin yang disampaikan oleh Bang Dr. Dedi ini tadi, Bang Adanur, kan perlu lobby-lobby nih sebenarnya. Bagaimana juga nanti yang akan Abang lakukan lobby-lobby dengan pihak terkait ya. Bagaimana juga nanti kerjasama yang dilakukan dengan Bang Dedi dan kawan-kawan supaya nanti memang apa yang disampaikan Bang Dedi tadi bisa terrealisasi cepat, Bang. Artinya bisa langsung mungkin meminta lagi ke Mendagri begitu. Jadi saya berharap dari anggota DPRD 16 orang yang dari pemilihan Teluk Aru mohon bantuan untuk bekerja sama untuk merealisasikan terwujudnya Teluk Aru. Namun sampai saat ini saya nggak ngerti yang mana yang anggota DPRD yang jelas-jelas masyarakat Teluk Aru mendukung mereka untuk menjadi wakil rakyat, tapi belum ada untuk kesana untuk tujuan membantu. Dan kami hari ini saya sangat terharu kepada Adida Dedi. Iya. Sudah pintar. Karena beliau sangat antusias dan bersemangat spontan untuk mendukung Teluk Aru. Ya. Dan harapan saya kalau bisa 3 periode lebih kalau jadi apa? Anggota DPD RI. Kalau saya dan saya doakan agar beliau duduk lagi. Bisa menjadi Bupati Teluk Aru. Oke. Karena luar biasa pemahamannya kan begitu ya. Adem, ngomongnya juga orang tenang kan begitu. Masyarakat juga mau bekerja semuanya gotong royong. Saya ke Bang Rahmat. Nanti semakin tersanjung enak. Memang saya luar biasa sekali dari dulu memang ketika Bang Dedi sekarang bicara di mana-mana saja memang enak ngomongnya, memang orang pintar gitu ya. Saya ke Bang Rahmat. Bang Rahmat, kalau nanti seperti yang disampaikan oleh Bang Dedi Iskandar tadi, karena kita memang ngomongin Dedi Iskandar nih, yang kita harapkan ini kan bantuan atau mungkin perhatian lah paling tidak begitu ya. Atensi dari Bang Dedi Iskandar dan teman-teman nanti bagaimana kemudian untuk mewujudkan Kabupaten Teluk Aru ini. Apa upaya yang dilakukan berikutnya nanti dengan tokoh-tokoh pemuda yang ada di sana, dengan pemuda-pemuda itu, supaya nanti bisa bersinergi untuk kemudian nanti bisa mewujudkan Kabupaten Teluk Aru ini? Yang pertama begini, bahwa niat hadirnya dan keinginan dari pemuda-pemuda, tokoh pemuda ini adalah niat tulus untuk kemudian bagaimana Kabupaten Teluk Aru ini hadir. Banyak hal yang masih tersimpan sebenarnya dari potensi-potensi yang memang hari ini belum terberdayakan semua. Kita tahu begitu banyak potensi-potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Teluk Aru ini, namun persentasenya baik tokoh muda dan masyarakat yang ikut terlibat dalam memberdayakan dirinya. Ini yang lantas kemudian harapan ini khususnya dari kaula muda mendukung begitu kuat sehingga apapun nanti yang menjadi syarat-syarat lanjutan katakanlah, walaupun tadi secara administrasi sudah selesai semua, tapi semangat itu lantas kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk-bentuk kerja yang seandainya nanti memang dibutuhkan ada hal-hal lain yang memang harus dibutuhkan. Kita siap sebagai tokoh muda untuk mengumpulkan tokoh-tokoh muda ini lantas kemudian melakukan kerja-kerja dalam pemenuhan syarat yang lain, mungkin mana tahu gitu kan, artinya ada kekurangan apapun itu yang lantas kemudian kita persiapkan dengan bergandeng tangan dengan semangat kepemudaan. Saya pikir itu, Bang. Oke. Pak Yunus, bagaimana kemudian nanti siap dukungan Bapak lah, saya katakan begitu ya, dukungan Bapak terhadap masyarakat Teluk Aru ini, karena Bapak adalah saksi sejarah, saksi bukti juga misalnya yang ikut menyaksikan untuk permintaan kepada pemerintah pusat khususnya Mendagri untuk melakukan pemekaran Kabupaten Langkat begitu. Siapkah kemudian Bapak juga ikut mendukung sepenuhnya bagaimana kemudian agar ini terwujud? Kalau tadi Bapak katakan kalau bisa tidak bisa 3, 2 pun tak apalah gitu. Gimana Pak? Kalau soal siapnya sudah pastilah menurut tanggung jawab kita sebagai pemimpin di daerah itu. Kita bertanggung jawab bagaimana yang sudah dibuat oleh rakyat itu dan sudah kita selesaikan administrasinya, kita
bertekad ya untuk bagaimana supaya bisa berhasil. Jadi nggak ada mentah-mentah kita untuk mengapakan ini. Kita tetap bersemangat walaupun umur sudah tua, tetap bersemangat. Baik. Nah, karena itu adalah cita-cita masyarakat dan kita tahu itu akan membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun daerah itu. Iya. Tapi bagaimana kemudian harusnya tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Aru ini, Pak Yunus Saragih, untuk menyuarakan kepada masyarakat agar tidak terkesan ada kepentingan sekelompok orang dengan adanya Kabupaten Teluk Aru ini. Meskipun memang tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian mensejahterakan masyarakat, tapi agar komunikasi publiknya jalan begitu. Iya, kalau perkembangan masyarakat kita tahu sekarang kan banyak juga masyarakat ya tidak begitu peduli. Iya. Jadi dia tidak mengerti bagaimana sebenarnya kalaupun ini dimekarkan, banyak yang tidak mengerti. Kalau yang mengerti pasti dia tahu bahwa ini kepentingan rakyat itu sendiri. Makanya ini perlu juga dibangkitkan semangat. Jadi panitia pemekaran ini juga bersemangat. Kami udah pernah juga turun sampai ke pinggir-pinggir pantai sana memberi semangat balik. Yeah. Sebelum kami berangkat dulu ke Jakarta ke DPR RI, kami juga berangkat. Jadi kalau menurut saya, ya semangat ini, tapi kita kan tahu perekonomian masyarakat kan sekarang sangat down, apalagi selama COVID ini. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau kita pribadi tetap bersemangat bagaimana supaya ini cepat mekar. Baik. Bang Dedi, pertanyaan yang sama Bang Dedi Iskandar selaku doktor ini ya, meskipun nggak ada MIKOM-nya, tapi luar biasa sekali kalau bicara. Bang Ded, bagaimana seharusnya teman-teman atau tokoh-tokoh masyarakat Teluk Aru ini membangun komunikasi dengan masyarakat Teluk Aru supaya tidak terkesan ada kepentingan segelintir atau sekelompok orang di sana, Bang. Tapi tujuannya mutlak adalah bagaimana kemudian ingin menjadikan semua kecamatan yang ada di Teluk Aru itu nanti bisa menjadi masyarakat yang sejahtera, begitu Bang Ded? Saya kira diskursus soal itu sudah selesai sebetulnya ketika usulan itu ditandatangani oleh gubernur dan DPRD provinsi waktu itu. Yeah. Dan sesungguhnya hari ini yang muncul di masyarakat itu sebenarnya apa nih? Menunggu dalam ketidakpastian. Okay. Jadi yang sudah kami kerjakan dulu itu, ya biasalah kalau udah terlalu lama menunggu kan pasti akan ada rasa kecewa, stres, putus kemudian asa, putus begitu, asa segala macam. Ini benar nggak sih nih kalau memang betul-betul mau jadi kabupaten baru gitu? Terus yang kami lakukan dulu, saya setuju. Masyarakat kita kan level pendidikannya beda-beda, memahami masalah juga tentu tidak sama gitu. Yang mereka tahu bahwa dulu mereka sudah pernah menyatakan persetujuannya untuk daerah ini dimekarkan. Tapi berbilang tahun berganti bulan, tak juga datang kunjung ini daerah otonomi baru. Akhirnya kemudian wajar kalau kemudian rasa kecewa itu hadir. Dan ini yang saya kira oleh kita semua perlu tetap kita yakinkan masyarakat kita. Optimisme juga harus tetap kita rawat dan kita jaga. Insya Allah kalau ikhtiar ini serius, apapun yang kita inginkan pasti akan kita wujudkan. Saya kira tahapan pertama ini kan sudah selesai di daerah. Yeah. Tahapan berikut yang menunggu itu kalau berdasarkan pasal 38 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang 23 itu, ini sekarang bolanya ada di pemerintah pusat yang akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat dasar itu. Ini yang sekarang saya kira masih moratorium itu. Kalau nanti pemerintah sudah membentuk tim yang mengkaji secara khusus soal kelayakan daerah ini, dan itu yang udah pada tahap final itu. Artinya di bawah ini udah selesai nih. Yeah. Tinggal di Jakarta sebenarnya urusannya ini berikutnya. Tapi dari apa yang ada hari ini sesungguhnya itu cukup sudah, potretnya sudah paripurna lah itu. Teluk Aru itu menurut perspektif saya. Yeah. Nggak ada lagi syarat yang tidak terpenuhi gitu. Hingga kalaupun nanti misalkan pemerintah pusat membentuk tim kajian independen, karena juga ada syarat dalam undang-undang, tim kajian independen oleh pemerintah pusat yang kemudian berkonsultasi dengan DPR, meminta persetujuan DPD, hasil konsultasi itu kemudian diserahkan kepada Presiden, pemerintah pusat, mereka akan memberikan persetujuan untuk daerah otonomi baru ini layak atau tidak layak. Hari ini kita memastikan diri saja dulu, saya kira. Kalaupun misalkan masih moratorium, menurut saya ini sekarang, walaupun masih moratorium, 5 kecamatan yang ada hari ini, kita mesti memantaskan diri untuk jadi kabupaten yang layak. Jadi ketika tim nanti turun, begitu dia lihat faktanya, geografisnya, penduduknya, PAD-nya segala macam, ini sudah dalam posisi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harus segera dieksekusi. Dan ini tentu saja nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini nggak bisa kerja parsial. Ini nggak bisa saya sendiri, nggak bisa DPR sendiri. Ini semua elemen mesti ikut terlibat. Saya kira begitu. Baik. Oke, Bang Adan Nur, ini kalau waktu kita juga tinggal sedikit lagi nih. Harapan Abang apa ini? Ya,
boleh juga berharap, artinya boleh juga minta bantuan daripada DPD RI, Bang Deddy sekarang dan teman-teman, dan juga kepada pihak lain begitu, supaya nanti apa yang menjadi harapan masyarakat di Teluk Aru ini bisa terwujud, Bang Deddy. Bang Adanur. Harapan saya mohon dukungan dari Bapak Presiden, karena Presiden adalah pemegang keputusan tertinggi. Mungkin mengakhiri jabatannya beliau akan terbuka hatinya hadiah kepada masyarakat Teluk Aru untuk membentuk kabupaten baru, Kabupaten Teluk Aru, dan juga dukungan daripada anggota DPR RI lah yang daerah pemilihannya dari Langkat, Binjai yang termasuk dalamnya gitu. Jadi juga dukungan daripada anggota DPRD yang dari daerah pemilihan Teluk Aru, 7 kecamatan itu. Ayo sama-sama berjuang, bantu kami dari KPPKTA supaya apa keinginan kita untuk menjadi kabupaten baru dapat terwujud. Karena 70% yang perlu kita ketahui, pendapatan asli daerah itu disumbang dari Teluk Aru. Baik. Beda. Oke, Bang Rahmat Rinaldi, apa ini harapan Abang Bang selaku tokoh pemuda, supaya sebagai tokoh pemuda yang akan nanti mengisi pembangunan yang ada di Teluk Aru ini kan tidak terlepas daripada peran pemuda juga begitu ya. Nah, apa ini harapan supaya bisa terwujud? Baik, dengan hadirnya pemekaran Teluk Aru ini ada semacam konsentrasi dalam pengelolaan, baik pengelolaan pemerintah sendiri maupun human-nya, masyarakatnya. Dan pemuda dalam posisi ini adalah salah satu yang memang harus diperhatikan, baik dari sumber daya manusianya, kemudian bagaimana pemerintah bisa mengakomodir untuk memberdayakannya dalam mengisi pemerintahan daerah itu sendiri. Karena hari ini banyak di beberapa masyarakat lapisan pemuda ini justru kita sama tahu bahwa pemuda ini juga belum secara maksimal terakomodir. Nah, artinya pemuda ini hari ini siap untuk menjadikan semangat ini adalah semangat kebersamaan. Teluk Aru ini adalah keinginan bersama. Namun ke depan juga Teluk Aru ini akan secara kepemerintahan akan memperhatikan dari tokoh-tokoh kemudaan ini. Pak Yunus, singkat, padat. Apa ini? Mungkin beberapa kata saja nih Pak. Singkat, padat. Apa ini harapannya supaya nanti Teluk Aru bisa terwujud menjadi kabupaten baru di Sumatera Utara, khususnya di Langkat? Harapan saya, bagaimana cita-cita masyarakat Teluk Aru itu dapat segera terwujud. Salah satu tadi saya bilang berterima kasih kepada Pak Deddy. Iya, Okay. Ini suatu jembatan yang luar biasa. Ya, Harapan kita, beliau jangan kendor seperti apa semangat yang diutarakan sama kita, dan kita berkeyakinan dengan tampilnya beliau, ini pemekaran terwujud dengan secepatnya. Terima kasih. Bang Deddy Iskandar, singkat Bang Dokter, singkat Bang Dokter. Bersama kita dukung Teluk Aru. Bersama kita dukung Teluk Aru. Luar biasa sekali ya. Oke. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji A. Yunus Saragi selaku mantan Bupati Langkat. Terima kasih sudah di TVRI Sumatera Utara. Terima kasih Bang Dr. Deddy Iskandar ya, SOS SHMSP selaku anggota DPD RI. Bang, kami berharap ya, saya juga ikut ini terharu atas perhatian Abang terhadap Teluk Aru ini. Meskipun saya hostnya, tapi kebawa emosinya begitu ya. Oke. Terima kasih Bang Adanur. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bisa terwujud. Bang Rahmat, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami. Kita berharap agar Kabupaten Teluk Aru bisa terwujud, agar seluruh masyarakat di Kecamatan Teluk Aru bisa menjadi lebih sejahtera. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Bang Anda. Siap.